Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Prodi Hubungan Internasional. Terima kasih untuk anak-anaknya bisa mau bergabung bersama kami di rumah kami, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Roberto Octavianus Cornelis Seba. Adik-adik di fakultas, di Prodi biasa memanggil saya sebagai Vino karena biasa panggilan di kampus dengan nama kecil saya Vino, dan dipanggil Kak Vino. Saya mengampu mata kuliah hukum internasional, hukum humanitarian internasional, dan demokrasi dan HAM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Kak Vino. Dan selanjutnya Kak Umbu, silakan Kak Umbu, moderator. Baik, terima kasih Kak Kris. Tadi sudah sempat perkenalkan nama sedikit. Saya Novrias Tumbuwalangaranau. Biasanya adik-adik panggil Kak Umbu di kampus. Saya dulu juga seperti anak-anak Bapak dan Ibu, saya kuliah di Hubungan Internasional UKSW. Saya alumni di angkatan 2013. Ketika pertama kali HI UKSW itu berdiri. Kemudian di hubungan internasional saya mengajar beberapa mata kuliah mendasar. Semester ini, semester awal saya dan Kaulo dan beberapa teman dosen lain sudah mulai mengajar adik-adik 2020 khususnya di mata kuliah pengantar hubungan internasional. Tapi selain itu juga saya mengampu mata kuliah teori hubungan internasional. Kalau untuk kawasannya saya fokus di kawasan studi Asia, entah itu Asia Tenggara maupun Asia Timur. Oke, mungkin begitu saja Kak Kris. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Umbu. Kak Jesi udah datang belum ya Kak Umbu? Kak Jesi. Nah, sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu, namanya Kak Jesi. Dia sedang melanjutkan studi S3 di UGM. Mungkin beliau bisa menyusul, jadi kita lanjut saja ya. Jadi itu Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang membantu mengajar di HIUKSW. Ya, kami masih muda-muda dan masih imut-imut Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang juga amit-amit. Ya karena mungkin karena kami masih muda dan jadi hubungan kami dengan rekan-rekan mahasiswa kadang-kadang ya layaknya kayak kakak adik, kayak teman gitu. Bahkan kami juga sering diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa di luar kampus, di kantin kampus ataupun di ruangan rapat di fakultas. Jadi kami sengaja memang membuka ruang-ruang itu biar mereka tidak hanya menerima materi di kelas, tapi juga mereka bisa mendapatkan itu di luar kelas. Karena kadang-kadang kalau di kelas rekan-rekan mahasiswa ada yang memang masih malu-malu atau takut, ada juga masih canggung. Jadi kami mencoba untuk membiasakan mereka belajar bicara itu di luar kelas. Jadi pada saat mereka di kelas, rekan-rekan mahasiswa sudah tidak lagi canggung. Karena kalau mereka takut, biasanya di kelas pas mau ngomong lupa, blank gitu. Nah, kami coba untuk mensiasati itu dengan lebih intensif berkomunikasi dengan mereka di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kurang lebih seperti itu kondusif suasana mengajar kami di HIUKSW Bapak Ibu. Nah, sekarang kami lanjut di pengenalan terhadap prodi kami. Nah, Bapak Ibu, kami HIUKSW itu berdiri sejak Januari 2013. Kebetulan saya termasuk yang pertama kali mengajar di sini, sedangkan teman-teman yang lain sudah ada yang sudah keluar, ada yang dengan berbagai macam alasan. Dan kebetulan beberapa dari mereka kami masih berhubungan baik, jadi mereka masih juga mengajar di HI, ada juga sudah jadi pegawai negeri di Koordinator Kementerian Perdagangan Ekonomi, dan juga ada beberapa teman lain yang memang sudah memilih untuk menempuh karir di tempat lain. Tapi itu tidak menutup
komunikasi kami dengan mereka. Jadi sampai sekarang kami masih tetap berbuat baik untuk bagaimana membicarakan pengembangan lembaga khususnya HI. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu, kami jumlah mahasiswa di HI itu ada kurang lebih 600 mahasiswa. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti akan terbesit, wah 600 mahasiswa sedangkan pengajar cuma 6 orang. Nah, Bapak Ibu, kami memang di dosen tetap di HI memang cuma 6 orang, tapi kami melibatkan banyak sekali beberapa dosen yang berasal dari kampus lain. Contohnya ada salah satu dokter di UGM, Pak Hiaryej, juga membantu kami untuk mengajar di HUKSW. Terus ada beberapa pengajar lain juga yang aktif membantu kami. Juga ada Pak Isak Latu, dokter juga, ada Pak Wilson Terik, juga dokter. Jadi kami sengaja memang melibatkan banyak sekali dosen-dosen yang berkompeten, yang relevan dengan konsentrasi yang kami tempuh, yang kami ampuh, yang kami coba kembangkan. Nah, pada saat ini akreditasi kami B, Bapak Ibu, di depannya itu sudah ada nomor sesuai dengan SK Ban PT, dan itu berlaku sampai di tahun 2024. Jadi kalau pada saat mereka lulus, kalau misal pun kami belum terakreditasi, ya mereka sudah dapat akreditasi B. Tapi kami optimis, kami punya proyek ambisius untuk reakreditasi di tahun 2022 Bapak Ibu, dan mungkin akan divisitasi 2023. Dengan kehendak Tuhan, mudah-mudahan kami bisa mencapai akreditasi A di tahun 2023. Itu salah satu tujuan ambisius kami di jurusan. Karena itu kami sekarang sedang mencoba untuk melengkapi, dan kami mencoba untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan juga Tridharma, sehingga kami bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi A. Tentu saja dengan penambahan tenaga dosen. Nah, tahun depan kami berencana untuk menerima kurang lebih 3 dosen, dan tahun ini sudah kami tambah 2, dan mungkin tahun berikutnya lagi kami akan tetap menambah dosen sehingga rasio antara dosen dengan mahasiswa cukup ideal. Gitu Bapak Ibu untuk selain pandang mengenai jurusan kami. Nah, visi kami di Prodi adalah menjadi program studi unggulan yang berperan aktif dalam bina damai internasional melalui diplomasi kemanusiaan dengan berdasar pada multikulturalisme, keadilan, kebenaran, yang kalau dalam terminologi Kristen kita kenal dengan Aletheia, dan iman Kristiani. Jadi kami mencoba untuk mengangkat isu kemanusiaan dalam materi kami di HUKSW. Nah, bagaimana, kira-kira apa relevansi isu kemanusiaan dengan HI? Padahal kalau secara tradisional mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kalau HI itu kan pasti hubungan antar negara. Bicara mengenai relasi antar negara. Nah, ya kami tetap masih berwarna pada hubungan antar negara, tapi kami bukan saja bicara mengenai relasi antar negara. Karena di dalam HI ada yang namanya isu tradisional dan non-tradisional. Nah, kalau isu tradisional dulunya bicara hanya masalah keamanan, bicara hanya masalah relasi antar negara, tapi pada era sekarang pasca Perang Dingin, HI sudah mulai berkembang dengan membicarakan isu yang non-tradisional, dalam artian bahwa tidak hanya bicara masalah perang, tidak hanya bicara masalah keamanan negara, tapi juga sudah mulai melibatkan aktor-aktor lain yang non-state atau bukan negara. Nah, bukan negara itu bisa organisasi internasional, bisa saja kelompok-kelompok pembahasan nasional atau individu atau masyarakat, isu-isu kelaparan, isu-isu apalagi bencana alam, isu-isu yang tidak berkaitan dengan masalah keamanan negara.
Nah, kami mengambil isu non-tradisional tadi itu sebagai salah satu kekhasan jurusan kami. Kami bicara mengenai humanitarian diplomasi. Dan artian bahwa kami mencoba untuk menjawab atau mencoba untuk melihat kesempatan di era sekarang. Banyak sekali konflik, banyak sekali isu yang sebenarnya tidak ada pada aras negara, tapi lebih pada aras masyarakat. Nah, itu sebabnya pada kurikulum kami, pada mata-mata kuliah kami banyak membicarakan mengenai apa sih masalah-masalah apa, isu apa yang ada dalam masyarakat. Dan tentu bukan hanya pada aras masyarakat, tapi juga nasional dan regional. Regional dalam pengertian bahwa kawasan, misalnya di Asia Tenggara atau di kawasan Eropa, Afrika, atau bahkan sampai ke tingkat global. Jadi pada saat rekan mahasiswa ini paham bahwa bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bagaimana untuk menganalisa sebuah masalah di masyarakat, kita berharap bahwa mereka akan bisa menerapkan itu pada skala yang lebih tinggi, kawasan, regional maupun global. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka melihat relasi antar negara. Jadi kurang lebih relevansi kekhasan kami dengan HI seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tetap warna HI ada, tapi kekhasan kami berada pada isu-isu yang non-tradisional. Nah, di hadapan Bapak Ibu sudah ada daftar galir kami. Yang kalau Bapak Ibu bisa lihat bahwa kami mencoba untuk membawa mahasiswa lulus lebih cepat, bisa 3,5 tahun Bapak Ibu. 3,5 tahun, tahun pertama mereka akan banyak sekali dipenuhi dengan beberapa mata kuliah pengantar, dan di tahun kedua sudah mulai masuk ke mata kuliah inti, dan tahun ketiga kita bicara lebih banyak ke masalah kawasan, dan tahun keempat mereka akan diajak untuk memilih mata kuliah pilihan yang relevan dengan kekhasan jurusan kami. Nah, sesuai dengan kurikulum, jadi kurikulum ini baru Bapak Ibu, ini kurikulum Merdeka Belajar yang barusan kami godok, jadi sudah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum Merdeka. Kalau dulu di UKSW mengenal dengan semester 1, 2, dan 3, kalau 3 semester ya, trimester. Dengan kebijakan yang baru ada beberapa perubahan. Nah, perubahan yang paling signifikan adalah durasi kuliah Bapak Ibu. Kalau misalnya dulu setiap semester jumlahnya 4 bulan, satu semester 4 bulan, semester genap 4 bulan, dan semester antara 4 bulan. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang semester 1 4 bulan, semester 2 4 bulan, tapi semester pendek kalau di kampus lain, kalau di kita kenalnya dengan semester antara, itu 2 bulan. Nah, itu sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat di Mei Juli itu adalah semester pendek, itu hanya 8 SKS. Karena maksimal 9 SKS dari kebijakan kampus. Nah, dengan implikasinya dengan 442 ini akan banyak sekali waktu yang bisa digunakan oleh kami para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian atau riset bersama. Tadi sudah sempat disinggung sama Bapak Dekan kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa akan banyak sekali melakukan riset dan kegiatan praktek di luar kelas. Nah, itu yang kami harapkan bahwa dengan sedikit lowong di semester antara, kami bisa gunakan untuk mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan riset bersama dengan para dosen. Jadi tujuannya adalah untuk membiasakan mereka bagaimana meneliti, bagaimana melihat fenomena, bagaimana menganalisa, dan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Ya, kurang lebih tujuan dari kurikulum yang kami
bangun seperti itu Bapak Ibu. Nah, di kolom paling bawah kalau Bapak Ibu lihat ada 14 garing 14, tapi ada juga yang 3 garing 4, yang di bawahnya ada 17 garing 19. Nah, Bapak Ibu untuk mata kuliah yang 3 garing 4, 3 SKS itu beban akademik, dan 4 itu adalah beban bayar. Nah, kalau 3 garing 4, 3 itu akademik, berarti mereka akan membayar satu SKS lebih. Nah, satu SKS lebih itu akan kami gunakan untuk biaya praktikum atau biaya kegiatan yang akan dilakukan bersama antara dosen dengan mahasiswa. Itu bisa berupa seminar, bisa berupa penelitian bersama, atau bisa berupa kegiatan keluar dalam artian bahwa mereka akan diajak untuk mengunjungi misalnya organisasi atau lembaga-lembaga internasional yang ada di daerah sini, di Jawa ataupun di luar kalau memungkinkan. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya ada beberapa pada saat tagihan muncul jumlah SKS tidak sama dengan yang dibayarkan. Jadi kadang yang dibayarkan itu lebih banyak karena ada beban satu SKS tambahan tadi untuk biaya praktikum. Nah, di tahun ketiga, ini kalau Bapak Ibu lihat di situ ada studi visit yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi di slide berikutnya. Dan di tahun keempat, Bapak Ibu, di sana ada beberapa mata kuliah pilihan yang warna pink itu mata kuliah pilihan yang kami akan ajak mahasiswa. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, jadi ada beberapa pilihan yang kami akan minta untuk mahasiswa apakah mereka mau memilih untuk KKN atau memilih untuk melakukan riset bersama dengan dosen. Nah, pada saat mereka memilih KKN, yang mereka akan melakukan KKN bersama dengan teman-teman lain di fakultas. Tapi kalau mereka memilih untuk riset bersama dengan dosen, nah mata kuliah yang berwarna pink itu Bapak Ibu itu yang akan mereka pilih dan itu akan dilakukan riset bersama dengan para dosen. Outputnya bisa berupa jurnal, bisa berupa buku, bisa berupa seminar, bisa banyak hal. Itu tergantung dari kesepakatan antara dosen dengan para mahasiswa di kelas. Jadi yang wajib di kami itu Bapak Ibu magang itu wajib untuk semua mahasiswa, tapi untuk KKN dan riset itu akan menjadi pilihan apakah mereka mau KKN, apakah mereka mau riset. Dan jumlah SKS-nya sama 12 SKS. Setelah mereka melakukan riset, setelah itu mereka akan itu akan menjadi satu semester dengan pengajuan proposal skripsi. Jadi teman-teman yang melakukan riset bersama itu bisa menggunakan riset mereka apabila ada gap, apabila ada celah untuk melakukan penelitian, mereka bisa mengembangkan itu untuk menjadi topik skripsi mereka Bapak Ibu. Jadi outputnya bisa proposal skripsi. Dan setelah mereka proposal skripsi, itu bisa diajukan dan di semester berikutnya di Januari April mereka bisa melanjutkan ke skripsi dan ujian. Jadi sengaja memang kami bukan saja melibatkan mereka dalam penelitian, tapi bukan juga untuk mengakomodir mereka agar mereka bisa cepat lulus. Jadi apalagi beberapa kebijakan universitas sekarang mencoba untuk mendorong mahasiswa outputnya adalah jurnal Bapak Ibu, bukan skripsi lagi. Nah kalau jurnal itu agak tingkat kesulitan itu mungkin agak sedikit lebih tinggi ya, agak lebih kompleks, tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah itu sebabnya kenapa banyak sekali di semester sebelumnya kami sudah mulai membiasakan teman-teman mahasiswa itu untuk menulis. Jadi mudah-mudahan dengan mereka lebih sering menulis, lebih aktif menulis, mereka sudah tidak lagi kesulitan dalam
membuat proposal skripsi bahkan atau menulis skripsi. Nah, jumlah SKS itu 144 bobot yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama mereka belajar di HIUKSW. Nah, beberapa kegiatan Bapak Ibu yang kami jalankan selama ini, salah satunya studi visit. Nah, studi visit Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 2 garing 4, berarti 2 bobot akademik dan mereka harus membayar 4 SKS. Nah, 2 SKS itu akan ya digunakan untuk membantu operasional pada saat mereka melakukan studi visit. Selama ini studi visit kami sebelum ada COVID ini Bapak Ibu, kami sudah berkunjung ke beberapa negara dan yang paling sering adalah Thailand. Itu ya semacam tujuan favorit dari rekan-rekan mahasiswa karena murah, tapi juga di sana banyak sekali organisasi internasional yang berpusat di sana Bapak Ibu. Jadi di sana ada gedung UN yang terbesar di Asia. Dan itu beberapa kali kami kunjungi selama kami ke sana. Dan juga kami pernah ke Jepang 2 tahun lalu dan Hong Kong juga beberapa tahun yang sebelumnya. Nah, ini kami lakukan agar teman-teman mahasiswa itu tadi, mereka tidak hanya mendengar di kelas tentang bagaimana seorang diplomat dan bagaimana kehidupan di di organisasi internasional semacam PBB maupun UNDP, IOM atau lembaga-lembaga yang lain, tapi mereka juga bisa melihat secara langsung. Nah, dalam studi visit ini juga Bapak Ibu, mereka bukan hanya di lembaga-lembaga internasional, tapi juga di kedutaan. Jelas salah satu dari profil lulusan HI dan sangat ngetren kalau misalnya anak HI itu pasti masuk ke kedutaan. Nah, itu sebabnya kami mencoba untuk mengakomodir itu dan melakukan kunjungan ke KBRI, entah KBRI maupun ke KJRI. Di sana biasanya akan ada presentasi dari duta besarnya atau atase, dan mereka akan mendengar secara langsung kira-kira dinamika untuk menjadi seorang dubes itu seperti apa, atau dinamika relasi antar negara, misalnya Thailand dengan Indonesia itu seperti apa, mereka akan mendengar secara langsung. Nah, di studi visit bukan hanya berhenti di lembaga internasional maupun di KBRI Bapak Ibu, tapi kami juga melakukan kunjungan ke kampus. Nah, tujuan kami melakukan kunjungan ke kampus adalah bagaimana untuk mencoba untuk membuka wacana teman-teman bagaimana kira-kira kehidupan kampus di luar negeri. Bukan hanya kehidupan kampus, tapi juga bagaimana mendorong mereka agar kalau memang memungkinkan untuk teman-teman melakukan student exchange dengan kampus-kampus di luar. Kebetulan di Thailand kami sedang menjajaki dengan Thammasat University. Kami sudah rutin melakukan kunjungan ke sana selama beberapa tahun ini, dan proses untuk MOU sedang digodok tapi tersendat karena masalah COVID. Mudah-mudahan setelah COVID selesai, kami bisa melanjutkan kerjasama dengan Thammasat University. Jadi bukan hanya dalam relasi antar lembaga, tapi juga pertukaran antar mahasiswa. Nah, untuk model of UN atau biasa dikenal dengan MON, mungkin lebih tepat kalau misalnya saya mengajak Kak Ulo untuk sharing, karena beliau yang selama ini menghandle mata kuliah diplomasi. Mungkin Kak Ulo, silakan Kak Ulo. Ya, halo. Saya share sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau untuk model of UN,
Kalau ini kami sebutnya namanya praktek diplomasi, karena juga UN ini singkatan dari United Nations. Bagaimana kemudian kita teman-teman nanti sebagai calon diplomat akan bermain peran bahasanya. Ini lakon peran yang sering sekali yang pasti dilakukan oleh mahasiswa hubungan internasional. Tidak terkecuali saya waktu kuliah dulu juga bermain atau lakon peran mewakili salah satu negara, ada topik khusus, tema khusus yang dipilih. Nah, ini yang kemudian akan dilakukan. Nah, seharusnya memang kegiatan ini nanti tahun kedua Bapak Ibu, tahun kedua akan dilakukan oleh putra-putri. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu masih tahun pertama, tahun depan akan dilakukan ini. Semoga era pandemi ini berakhir tahun depan. Jadi untuk kegiatan ini bisa dilakukan tidak tertunda dan bisa dilakukan seperti sedia kala. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar yang sedang dibagikan ini, jadi teman-teman mahasiswa nanti sebagai peserta akan terintegrasi dengan mata kuliah diplomasi. Nah, diintegrasi dengan mata kuliah diplomasi ini, kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, teman-teman mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu akan secara etika formalnya akan memakai jas, akan memakai formal suit namanya. Nah, itu akan menjadi sedikit biaya tambahan Bapak Ibu, tapi setidaknya ini bentuk seragam lakon peran utama, karena seperti yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu biasa mungkin lihat, tonton, tidak ada perwakilan negara yang memakai baju kaos atau baju kemeja biasa. Jadi untuk lakon peran ini memang wajibkan untuk mengikuti lakon peran seperti perwakilan sebuah negara, rapi, manner-nya dijaga, attitude-nya dijaga, bahkan bahasa Inggris formal yang akan dipakai. Nah, walaupun dilakukan secara satu hari, setidaknya mereka mulai paham dan mengerti bagaimana kira-kira tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Nah, saya satu kesatuan karena kegiatannya Model of United Nations dengan table manner. Nah, itu di akhir semester kelas diplomasi juga akan dilakukan table manner, karena para diplomat, calon-calon diplomat, seyogianya juga akan biasanya kalau pagi sampai siang hari mereka melakukan sidang, melakukan pertemuan, diskusi secara formal terbuka dengan formal shoot. Ini yang kemudian pada malam harinya biasanya akan dilakukan kegiatan table manner. Nah, ini kami tidak tinggalkan Bapak Ibu. Jadi table manner ini sebuah kegiatan ya makan malam bersama, tapi punya etika manner khususnya. Pakaiannya juga harus formal, walaupun kami dalam 2 tahun terakhir sudah mencari tematik khusus gitu misalnya. Jadi semi casual formal jadinya jatuhnya. Jadi mungkin tidak harus pakai jas, tapi ada misalnya kemarin tahun kemarin kami pakai temanya itu tentang klasik formal. Jadi mereka memakai baju atasan klasik gitu. Ya saya dibantu oleh rekan-rekan panitia juga, mereka yang kemudian menentukan mencari tema-tema khususnya ini, kemudian ya nggak harus kemeja yang baru juga di table manner, bisa memakai kemeja-kemeja yang lama, yang penting sesuai dengan tema. Dan kalaupun tidak sesuai dengan tema, tidak ada hukumannya. Jadi yang penting mereka satu kesatuan. Nah, di sini memang di bagian Model of United Nations di kelas diplomasi ini ada sedikit biaya tambahan di luar tagihan tadi 1 SKS praktek yang sudah dijelaskan oleh Kak Kris, karena saya harus mengelola kegiatan ini di Model of UN ini dengan table manner. Table manner kemudian saya harus bekerja sama dengan pihak hotel, kalau pihak hotel bintang 4 di Salatiga, karena mereka yang akan membantu dan juga memberikan pelatihan khusus soal pemakaian alat-alat makan yang ada di sana, lalu kemudian ruangnya juga kami pakai ruang hotel, jadi standarisasinya memang standar hotel. Jadi yang mengajarkan mannernya memang dari pihak hotel yang mengerti tentang manner makan, baik itu etika mannernya secara Eropa ataupun secara Amerika, mereka yang paham. Begitu untuk ini Bapak Ibu, jadi di bagian ini kalau nanti putra-putrinya minta ditambahan untuk menjahit jas dan juga untuk kegiatan table manner nanti ada tambahan juga sedikit untuk biaya hotel, nanti kiranya Bapak Ibu bisa memberikan dukungannya. Nah, saya yakin dan percaya jas ini akan selalu dipakai, bahkan di beberapa event kampus untuk mencari pengalaman ada banyak Model of United Nations yang dikelola. Misalnya yang ada di Unpad itu perahyangan Model of United Nations sangat terkenal sekali. Standarisasinya juga pakai jas Bapak Ibu. Jadi
setidaknya mereka tidak perlu harus meminjam jas lagi kalau sudah terbiasa untuk memakai pakaian-pakaian resmi dan sudah ada lah baju formal suitnya disiapkan dari tahun-tahun 1 dan tahun kedua. Saya kira itu bagian yang saya bisa jelaskan, Kak Kris, soal ini, dua hal ini, model of UN dan table manner. Ya, terima kasih Kak Ulo. Dan ya sebelum saya lupa Bapak Ibu, tadi kebetulan disinggung masalah biaya sama Kak Ulo, saya lupa kalau untuk street visit, kebetulan biayanya akan ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Jadi biasanya untuk ke Thailand kami berangkat itu 1 minggu, itu dengan biaya dulu dengan kurs yang kemarin itu di angka sekitar 7,5 sampai 8 juta. Itu semua udah ditanggung sampai ke bagasi. Dan untuk negara-negara lain itu biasanya akan dicari oleh rekan-rekan mahasiswa karena satgas yang dibentuk itu semua oleh mahasiswa Bapak Ibu. Jadi mereka yang cari travel agentnya, mereka yang ngurus untuk hampir semua hal teknis. Jadi semua kami serahkan ke mahasiswa. Nah, fungsi kami biasanya hanya kalau mereka sudah tentukan kira-kira berapa biayanya, jadi kami hanya menyediakan rekening biar teman-teman tuh kalau mau transfer kemana itu kami sediakan. Karena tujuannya adalah untuk mengamankan uang Bapak Ibu. Jadi uang itu akan ditransfer ke travel agent apabila semuanya sudah selesai, sudah clear. Jadi ada kalau misalnya travel agent itu baru, biasanya kami panggil untuk datang ke kampus, melakukan presentasi, dan kami lihat berkas-berkasnya apakah itu sudah sah atau belum, apakah itu sudah memang mapan, sudah aman. Nah, apabila sudah aman baru kami kirimkan. Jadi ada beberapa prosedur yang kami terapkan sebelum kami kirimkan uang itu ke travel agent. Nah, untuk Thailand beberapa negara kebetulan kami sudah ada selama ini kami sudah melakukan kerjasama dengan travel agent, yang mana travel agent itu memang pilihan dari rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kami sama sekali hanya sebagai fasilitator. Jadi mereka yang milih dan mereka yang mereka yang menghandle secara teknis. Kami hanya membimbing. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya itu di tahun kedua mereka akan melakukan studi visit, tapi karena ini COVID, kami sudah tertahan tahun kemarin dan mungkin tahun depan juga kami masih belum paham apakah masih bisa melakukan studi visit atau enggak. Tapi kami berharap di pertengahan tahun depan atau di awal akhir tahun pada saat semua sudah kondusif kami bisa melakukan studi visit. Yang jelas studi visit yang pertama mungkin di angkatan 2018 karena 2018 sampai sekarang belum studi visit karena pada saat mau berangkat terus kena COVID jadi ditunda dan mungkin akan dirapel ke tahun depan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mungkin misalnya kalau teman-teman mahasiswa ada mau minta untuk biaya studi visit, ya di forum ini saya atur sekalian ke Bapak Ibu bahwa ya kurang lebih biayanya seperti itu. Nah untuk tahun depan mereka ada berencana untuk melakukan kunjungan ke Korea sama ke China dan Thailand. Tapi pas ke China apakah itu memungkinkan? Ya nanti kami akan kaji lagi karena sekali Bapak Ibu kami utamakan keselamatan dari rekan-rekan mahasiswa dan kami juga. Gitu. Jadi keamanan akan menjadi prioritas kami untuk melakukan studi visit. Nah, itu untuk beberapa program yang sudah kami sudah kami laksanakan sampai sekarang. Dan selain itu ada beberapa kegiatan lain juga Bapak Ibu selain dari suaranya hilang ya Pak Kris. Iya. Ya. Jelas Pak, masuk ini Pak. Saya dengar. Kebetulan di tempat saya juga masih terdengar jelas suara dari Kak Kris. Oh iya. Lanjut Kak.
Mungkin iya, nanti kalau kurang jelas bisa lagi disampaikan. Mungkin saya bisa ulang lagi tadi ya. Jadi untuk biaya studi visit kami akan bebankan ke masing-masing mahasiswa, dan besarnya biasanya akan ditentukan pada saat mereka melakukan rapat satgas. Pada saat mereka menentukan tujuan negara yang mau divisitasi dan berapa hari, dan setelah semuanya selesai biasanya akan diputuskan kira-kira biayanya berapa, dan itu diputuskan oleh mahasiswa bersama dengan kami, dan setelah itu mereka akan sampaikan ke Bapak Ibu. Sebagai gambaran, untuk Thailand sampai sekarang di kisaran antara 7,5 sampai 8 juta, dan untuk Hong China kemarin 13 kalau nggak salah, pas 11 gitu, saya nggak terlalu hafal. Nah itu akan nanti disampaikan oleh anak-anak dari Bapak Ibu sekalian di kemudian hari. Ini akan dikoordinasikan gitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan dari rekan-rekan mahasiswa selama mereka berkuliah di sini. Praktek kuliah yang sampai sekarang sudah kami lakukan, ada kuliah umum yang aktif terus kami lakukan, dan diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah ini kadang-kadang kami integrasikan ke beberapa mata kuliah Bapak Ibu. Jadi mereka akan didorong untuk melakukan presentasi, mereka akan didorong untuk melakukan penelitian. Setelah mereka melakukan penelitian, dan mereka akan mempresentasikan penelitian itu di publik. Jadi akan terbuka semacam seminar, tapi yang menghandle seminar itu adalah rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi mereka akan dikondisikan untuk terbiasa bicara di depan umum. Mereka juga sudah dikondisikan untuk terbiasa melakukan penelitian dari mata kuliah yang tadi ada 3/4. Jadi satu SKS yang dibayar lebih itu tujuannya untuk hal seperti ini Bapak Ibu. Ada disil, ada seminar, webinar. Kegiatan itu uang itu akan digunakan untuk mensupport kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, selain dari output semacam artikel, jurnal, juga ada beberapa video yang atau dokumentasi yang disesuaikan dengan mata kuliah yang mereka ambil. Kalau misalnya mereka ambil mata kuliah HAM, jelas video atau dokumentasi yang mereka angkat adalah isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, sebenarnya bukan ya video menjadi output, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka secara kritis melihat isu-isu atau melihat masalah kemanusiaan yang ada di masyarakat. Dan bagaimana mereka menganalisa, bagaimana mereka mengcompile itu yang coba kami itu yang coba kami gali dari potensi rekan-rekan mahasiswa. Nah, setelah itu ada gathering Bapak Ibu. Nah, gathering ini tahun ini tidak bisa kami laksanakan karena COVID, dan kemungkinan juga tahun depan mungkin akan sedikit terhambat. Ya, masih akan kami bicarakan kira-kira baiknya kapan. Karena kalau gathering online ya mungkin tidak terlalu kerasa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kami akan coba untuk kalau misalnya udah kondusif, sudah ada kebijakan dari universitas bahwa boleh melakukan luring dengan segala pertimbangan kesehatan yang menjadi prioritas tentunya, itu mungkin bisa terlaksana. Nah, ini ada beberapa capaian profil lulusan dari Prodi HI pada umumnya Bapak Ibu. Jadi profil lulusan dari HI yang sesuai dengan asosiasi dari HI, rekan-rekan mahasiswa itu bisa menjadi praktisi HI, diplomat. Kalau diplomat itu pasti udah semacam mimpi semua anak HI Bapak Ibu. Termasuk saya juga dulu pengen jadi diplomat, tapi berakhir di UKSW. Ada duta, terus ada konsultan, nah juga ada praktisi media, jurnalis, penulis, ada analis, ada negosiator, bisa jadi pengajar, akademisi, peneliti, riset, ada pegiat atau aktivis. Nah, juga tidak sedikit Bapak Ibu kalau anak HI banyak yang menjadi politisi sekarang ini. Nah, tapi di kami di HI UKSW kami coba mengerucutkan profil lulusan hanya ke beberapa. Kalau diplomat
mencoba untuk melihat mereka menjadi diplomat yang katam terhadap masalah-masalah kemanusiaan, konsultan dan juga negosiator, karena kebetulan sumber daya manusia kami di jurusan banyak sekali fokus ke peace studies dan resolusi konflik. Jadi mungkin itu akan menjadi warna dalam prodi kami. Dan juga ada peneliti. Ini beberapa profil lulusan Bapak Ibu yang bisa jadi ke depan akan jadi pilihan dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini tip mengajar kami untuk saat ini Bapak Ibu. Di samping dari beberapa rekan dosen lain yang turut mengajar, tadi sudah sempat perkenalkan nama, dan saya nggak hadir tadi Mbak Jesi. Mungkin Mbak Jesi sudah ada ya Kak Ulo? Atau Kak Umbu? Artinya sudah hadir Kak. Tadi Kak Jesi bilang sudah gabung. Kak Jesi. Selamat siang Kak Kris. Silakan Kak Jesi. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat siang juga rekan-rekan di program studi HI. Mohon maaf saya sedang dalam perjalanan, jadi penampilannya dengan masker dan di dalam kendaraan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru, mungkin ya, pada orang tua wali mahasiswa dan mahasiswi baru. Selamat memulai perjalanannya nanti, perjalanan akademik untuk anak Bapak Ibu sekalian. Saya Petsi Jesi Ismoyo, seperti yang sudah tertera di PowerPoint yang Bapak Ibu lihat. S1 saya kebetulan di Universitas Indonesia, dan kemudian saya melanjutkan S2 di universitas yang sama. Untuk S2 saya pengkhususannya adalah kajian wilayah Eropa di bawah Fakultas Interdisipliner UI. Dan saat ini saya sedang menempuh studi S3 di ICRS UGM di Indonesian Consortium for Religious Studies, dan semoga saja bisa segera diselesaikan dalam 2,5 tahun ke depan begitu. Dan untuk mata kuliah yang saya ampu di program studi itu, saya mengampu mata kuliah dengan pengkhususan wilayah Eropa dan pengkhususan isu tentang multikulturalisme, yang mana jadi di bawahnya peace studies. Begitu. Biasanya saya akan banyak bertemu dan mengajar bersama Kak Kris dan Kak Umbu. Itu saja mungkin Kak Kris dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kak Jesi. Jadi ya, besar harapan kami biar Kak Jesi cepat selesai dan bisa bergabung dengan gelar doktor. Jadi biar kami bisa dapat bisa mengajukan reakreditasi. Semangat Kak Jesi. Terima kasih. Iya, di samping itu Bapak Ibu, kami sekarang sedang menunggu juga ada satu calon dosen dari Korea Selatan, namanya Pak Kim Song Min. Beliau direncanakan untuk ujian doktoral di bulan Januari. Dulu beliau pernah mengajar di tahun 2014 bersama-sama dengan kami, tapi setelah itu beliau mau fokus untuk studi doktoral. Dan sekarang rencananya beliau akan dijadwalkan untuk ujian doktoral di bulan Januari. Dan setelah itu beliau akan kembali lagi untuk bergabung dengan kami di HIUKSW. Beliau dari Korea Selatan. Jadi memang kami selain masalah akademis tadi, kami coba untuk membantu masalah visa Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung dengan kami di Januari tahun depan. Jadi kami punya beberapa doktor yang organik di prodi, dan itu akan menambah bobot nilai kami pada saat reakreditasi. Jadi mudah-mudahan anak Bapak Ibu pada saat lulus nanti sudah terakreditasi A. Itu harapan kami Bapak Ibu. Dan sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau saya tidak
bisa mampu menjawab, mungkin beberapa rekan dosen teman saya mungkin bisa membantu. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Kak Umbu. Siap, terima kasih Kak Kris. Nanti Bapak dan Ibu boleh untuk langsung menghidupkan mikrofon juga dan mengajukan beberapa hal yang hendak disampaikan. Tapi sebelum itu saya coba bacakan dulu karena sudah ada pertanyaan ya di kolom komentar. Yang pertama, pertanyaan tentang saya ingin bertanya mengenai semester pendek. Apakah diharuskan ikut riset lapangan atau tambah SKS-nya atau tidak? Itu seperti apa mekanismenya? Nah, lalu ada pertanyaan juga, info tentang program magang itu kapan dan di mana saja? Mungkin nanti untuk bagian magang bisa dijawab sama Kak Putri. Saya sembari menyebutkan dulu pertanyaannya supaya nanti secara bergilir saja dijawab. Mungkin ada pertanyaan tentang kegiatan itu biasanya terjadi di semester berapa? Sepertinya ini terkait study visit tadi ya. Pertanyaan yang sama juga, program magang mulai kapan dan study visit mulai kapan? Oke. Jadi kita ke pertanyaan pertama dulu deh, tentang semester pendek. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Kris dulu untuk bagian ini. Semester pendek itu harus ikut riset lapangan atau tambah SKS atau seperti apa mekanismenya Kak Kris? Ya, makasih Kak Umbu. Ya, kebetulan semester pendek di UKSW sifatnya wajib Bapak Ibu. Jadi kalau di kampus lain mungkin itu akan jadi pilihan, mereka boleh ngambil SP atau enggak. Tapi kebetulan di UKSW itu menjadi kewajiban. Jadi teman-teman mahasiswa memang harus ngambil kuliah di semester pendek atau yang kami kalau di UKSW kami sebut dengan semester antara. Itu durasinya 2 bulan dan hanya 9 SKS. Kalau untuk bobot tambahan, tadi kalau Bapak Ibu lihat di daftar kalian sudah saya tadi sharing, bobot tambahan itu hanya ada di tahun kedua Bapak Ibu, di Mei Juli. Nah itu pas ada beberapa mata kuliah kayak metode HI dan statistik dan kemudian juga studi visit. Jadi studi visit kami lakukan di tahun kedua di Mei Juli Bapak Ibu. Nah untuk pengetahuan Bapak Ibu juga bahwa untuk studi visit walaupun kami plot di tahun kedua, tapi untuk pelaksanaan kami buka hampir setiap semester. Kenapa demikian? Karena kami menyesuaikan dengan waktu dari lembaga yang kami kunjungi dan juga dengan waktu yang ada di kampus. Selain itu kami juga biasanya juga menjadi faktor utama adalah kami coba hindari peak season. Jadi kalau peak season biasanya harga itu semakin tinggi. Tiket, akomodasi, hotel itu akan tinggi. Jadi kami coba hindari berangkat di waktu-waktu tertentu. Itu sebabnya kenapa kami mencoba untuk mencari waktu yang pas, dan itu disepakati dengan mahasiswa karena kebetulan mereka yang menjadi satgasnya, menjadi panitianya. Itu sebabnya kenapa kami buka di setiap semester Bapak Ibu. Tapi itu diambil di tahun kedua. Di tahun kedua Bapak Ibu. Jadi walaupun daftar kalian itu kami laksanakan di Mei Juli, tapi untuk pelaksanaan biasanya itu di sepanjang tahun kedua. Bisa di awal tahun, bisa di pertengahan tahun, atau bisa juga di akhir tahun. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi Bapak Ibu. Dan kami batasi, biasanya untuk peserta studi visit paling banyak itu hanya 30. Kenapa demikian? Karena ada beberapa lembaga, jadi ada lembaga-lembaga yang non pemerintah, biasanya mereka hanya mampu menampung sedikit, 30 atau mungkin 25. Kayak misalnya di Amnesty Internasional, kebetulan ruangan mereka nggak terlalu besar, biasanya hanya menampung sekitar 25 mahasiswa. Jadi kami coba sesuaikan juga dengan lembaga yang kami coba kunjungi Bapak Ibu.
25. Nah, kalau misalnya 25, sedangkan satu angkatan itu ada sekitar 100 orang, berarti kami akan membagi ke dalam beberapa grup. Dan beberapa grup itu akan kami sebar di 1 tahun tadi, Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan sekalian menjawab pertanyaan yang tentang studi visit ya, Pak Umbu. Oke, terima kasih Kak Kris. Mungkin Kak Putri bisa bantu jelaskan terkait magang dulu ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain nanti. Mahasiswa angkatan 2020 itu magangnya di tahun ketiga, jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi sekitar tahun 2023. Nah, syarat untuk magang itu adalah mahasiswa minimal sudah memenuhi 110 SKS. Setelah itu mahasiswa sudah ambil mata kuliah kawasan. Nah, setelah itu mahasiswa tidak lebih dari dua nilai D seperti itu. Nah, untuk magangnya sendiri itu sekitar 400 jam. Nah, di tengah pandemi COVID ini instansi-instansi ada yang melakukan magang online dan magang offline. Kalau magang offline itu di instansi tertentu dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Nah, nanti mahasiswa kami sarankan untuk membuat proposal magang yang disesuaikan dengan proposal penelitian. Jadi nanti sembari magang, mereka sembari mencari data di tempat magang yang nantinya digunakan untuk penelitian skripsi. Jadi tidak 2 kali kerja untuk melakukan pengambilan data seperti itu. Nah, mahasiswa menentukan sendiri tempat magangnya di mana. Setelah itu mahasiswa membuat proposal, kami dosen melakukan bimbingan dengan mahasiswa terkait proposal tersebut. Setelah itu proposal dikirimkan ke lembaga yang dituju, fakultas mengeluarkan surat pengantar. Setelah itu mahasiswa kalau sudah diterima, mahasiswa bisa berangkat. Dan kami bertugas untuk memantau mereka di sana. Setelah itu melakukan bimbingan setiap laporan mingguan. Setelah itu melakukan bimbingan akhir juga sampai pembuatan laporan akhir seperti itu. Untuk tempat magangnya ada kemarin tahun 2019 itu teman-teman ada yang di Kemenhan, di KBRI Kenya, di KKP Kementerian Kelautan Perikanan, di KJRI Penang, di KJRI Sydney, di KBRI Canberra, di Kemenkumham RI, ada di WWF, ada di Kemenkumham Jatim. Jadi menyesuaikan dengan topik proposal penelitian mereka, proposal skripsi mereka, atau menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa tersebut seperti itu. Barangkali nanti kalau ada kekurangan silahkan Kak Ulot dan Kak Kris untuk menambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri. Saya perhatikan di kolom chat ada beberapa hal yang ditanyakan punya arah yang sama ya, tentang magang juga study visit. Selain itu ada satu yang lain, itu untuk semester pendek berapa jumlah SKS yang harus diambil mahasiswa dan apakah mata kuliah baru. Terima kasih. Mungkin tadi Kak Kris sudah sempat singgung ini tentang ini sesuatu yang wajib kalau dalam sistem kampus UKSW ya, tentang semester pendek. Jadi itu bukan pilihan, ini boleh libur panjang di semester ini, tapi tetap bagian dari arah kurikulum. Tapi mungkin Kak Kris bisa bantu kasih tahu jumlah SKS-nya, karena sepertinya ada ketentuan terbaru ya Kak, yang formasi itu untuk tiap semesternya seperti apa. Terima kasih Kak Kris, silakan. Ya, makasih Kak Umbu. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan kampus, jadi maksimal SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa pada saat semester pendek atau semester antara itu hanya 9 SKS Bapak Ibu. Jadi semester antara itu maksimal yang bisa diambil oleh mahasiswa hanya 9 SKS. Nah, tapi untuk semester reguler setelah tahun pertama itu mereka boleh mengambil sampai 20 SKS maksimal.
Nah, untuk beban SKS maksimal tadi itu disesuaikan dengan IPK yang dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau IPK mereka bagus, ya bisa ambil 20. Tapi kalau misalnya kurang, ya mungkin nggak bisa sampai 20, mungkin 15, 16. Jadi akan disesuaikan dengan IPK teman-teman mahasiswa. Jadi kalau mereka ngambil 20 SKS di tiap semester, kemungkinan mereka akan lulus lebih cepat atau mereka akan bisa lebih fokus, lebih cepat di tahun terakhir untuk skripsi. Dan untuk KKN itu tidak sama dengan studi visit, Bapak Ibu. Jadi ini 2 mata kuliah yang berbeda. Jadi studi visit ada di tahun kedua dan KKN ada di tahun keempat, kalau saya nggak salah tahun keempat. Iya, di tahun keempat. Dan magang ada di tahun ketiga. Nah, untuk ini sekalian saja saya menjawab ya ke Umbu ya, langsung ya, menjawab dari Ibu Flora terkait dengan kendala pengiriman tugas mungkin ya. Karena ada masalah jaringan di Papua atau di wilayah timur. Nah, biasanya ini menjadi apa ya? Menjadi kebijakan dari masing-masing dosen, Bapak Ibu. Jadi kami di Aras pimpinan tidak punya wewenang untuk intervensi, tapi biasanya kami hanya mengimbau bahwa ya tidak ada semacam kesepakatan umum di antar pengajar, antar dosen bahwa untuk khususnya di situasi COVID ini dan masalah jaringan memang ada beberapa hal yang harus dimudahkan, khususnya dalam pengiriman tugas karena masalah jaringan. Jadi ada beberapa pertimbangan, apalagi untuk wilayah timur yang jauh dari ibu kota. Katanya, Bapak Ibu ini sekalian kritik juga buat pemerintah, semakin jauh dari ibu kota itu semakin jauh dari kesejahteraan dan fasilitas. Jadi semakin dekat dengan ibu kota mungkin kita akan lebih diperhatikan, semakin jauh semakin tidak. Jadi mudah-mudahan itu akan menjadi masukan juga buat teman-teman mahasiswa biar sadar bahwa ini harus diperhatikan di daerah-daerah. Nah, itu mungkin salah satu sebab kami juga mencoba untuk mengangkat isu kemanusiaan diplomasi ini sebagai salah satu gagasan kami bahwa ada yang harus diperhatikan di masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban tadi itu dikembalikan lagi ke dosen pengampu, tapi biasanya sudah ada pertimbangan khusus oleh para dosen pengampu Bapak Ibu apabila pada situasi kuliah online dengan masalah jaringan, belum lagi musim hujan, belum lagi masalah yang lain, itu sudah dipertimbangkan oleh rekan-rekan dosen. Itu biasanya teknis pada saat perkuliahan Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Mungkin bisa dari pertanyaan Bu Flora. Nah, untuk pertanyaan magang mungkin Mbak Putri aja ya, Mbak Putri. Iya Kak. Soal magang tadi dibilang ada uang tambahan, apakah kalau magang dari dalam negeri dan luar negeri sama atau bagaimana? Jadi uang tambahan itu maksudnya gimana ya Bapak Petrus? Atau mungkin dapat uang dari instansi seperti itu? Kalau itu tergantung instansinya. Kalau kemarin anak magang 2014 itu ada yang dapat gaji juga per bulan, tapi magangnya itu di tempat tertentu. Kalau di kami ini di Kifit itu ada. Tapi magang-magang di tempat lainnya itu biasanya ya biaya sendiri seperti itu. Mungkin Kak Kris atau Kak Ola datang. Kak Putri, mungkin juga tadi Bapak dan Ibu orang tua mungkin pengen tahu apakah untuk pengajuan magang juga anak-anaknya harus kasih biaya lagi, karena tadi kan sudah ada 2 kegiatan tuh, ada table manner, lalu ada study visit yang mungkin mereka diambil biaya tambahan, tapi
tadi Kak Putri sempat jelaskan bahwa itu semua tergantung instansi yang dituju ya Mbak Putri ya untuk pergi magang, karena kadang ada yang sediakan mes, tempat tinggal begitu, tapi umumnya kegiatan magang memang dari mahasiswa secara mandiri yang tentukan ya Kak ya, mau magangnya ke instansi mana. Ya betul. Jadi biaya sendiri dari mahasiswa untuk magang di instansi mana. Nah, biasanya ada yang menyediakan mes, terus ada yang tidak menyediakan. Berarti kalau tidak menyediakan mes ya mahasiswa akhirnya mengeluarkan biaya untuk kos. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Ini mungkin Kak Ulo yang bisa tolong bantu jawab ya, terkait pertanyaan mengenai tatap muka, lalu ya pertemuan tatap muka dimulai, ada 2 pertanyaan soal itu. Lalu nanti Kak Vino bisa tolong bantu jawab berarti ya untuk approval pengajuan dispensasi. Itu bagaimana ya terkait mekanismenya. Kak Ulo, silahkan Kak. Ya, oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas diskusinya. Terkait tatap muka, tadi saya membantu Pak Dekan untuk membuat formnya yang saya berikan di kolom chat. Memang ini masih tarik ulur Bapak Ibu, tapi poinnya seperti yang Pak Dekan sampaikan, poinnya adalah segala sesuatu hasil yang disampaikan oleh Bapak Ibu form pengisian tadi akan diajukan oleh Pak Dekan untuk berdiskusi lebih lanjut di aras universitas. Nah, itu yang kemudian jadi patokan atau pegangan Bapak Ibu semua. Nah, secara internal di fakultas sendiri, fakultas kami ada 3 program studi tadi. Kemudian kami melakukan rapat fakultas setiap awal bulan, hari Jumat pertama setiap awal bulan. Sebenarnya sudah secara sepihak Pak Dekan sudah mengambil keputusan untuk melakukan kuliah secara online di semester genap periode Januari sampai April tahun 2021. Tapi memang pagi tadi ketika Pak Rektor mengetahui bahwa Fiskom akan mengadakan kegiatan parents meeting, Pak Rektor mengajukan untuk mencari aspirasi kepada orang tua angkatan 2020 di Fiskom terutama. Apakah kemudian ada keinginan, tapi setelah saya lihat secara sepintas data yang masuk masih di angka 25 atau 32 sebelum masuk ke sesi kedua ini prodi. Saya melihat memang dari Bapak Ibu juga ada apa ya? Saya percaya dan sadar ada satu ketakutan, ada kedua juga apa ya? Kiranya ada kedua terkait soal kesulitan soal jaringan dan lain sebagainya. Kami paham, kami sadar dan percaya. Tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari Papua juga terkait jaringan terlambat dan lain sebagainya. Itu saya pribadi waktu mengajar mata kuliah semester pertama secara daring ini, saya meminta terutama pas tim teaching, meminta Bapak Ibu dosen terutama tim teaching saya, kita sedikit tutup mata soal keterlambatan, terutama keterlambatan untuk masuk ke kelas virtual atau mungkin tiba-tiba keluar atau mungkin waktu posting tugas itu kami selalu meminta deadline tugas, tapi kalau memang di hari itu tapi terlambat misalnya di jam atau waktu tertentu, kami masih memberikan toleransi. Yang sulit kami berikan toleransi kemudian baru diposting tugasnya besoknya atau 2 hari lagi. Bagi kami itu ya mungkin hak nilainya tidak sama dengan teman-teman yang lain. Tapi bukan berarti kami tidak terima Bapak Ibu. Itu saja yang kemudian soal ini. Tapi poinnya soal kuliah tatap muka, Bapak Ibu di era media sosial saat ini saya sangat menghimbau Bapak Ibu untuk mengikuti atau memfollow. Kalaupun belum ada Instagram, tolong dibuat Instagram Bapak Ibu semua. Tolong follow UKSW_Salatiga. Di situ setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Rektor akan dibuat dalam bentuk pernyataan, baik itu video ataupun surat keputusannya akan di-share langsung. Nah, itu meminimalis sebenarnya mekanisme komunikasi baik dari email yang diterima oleh mahasiswa itu sebenarnya sudah ada. Pasti disebarluaskan ke email student dan email kami sebagai staff. Tapi saya pribadi juga hampir jarang membuka email staff. Makanya kemudian mekanisme komunikasi via media sosial yang sering sekali dibuka oleh kita semua,
selalu dilakukan oleh Pak Rektor. Nah, di situ silakan Bapak Ibu, saya sarankan untuk membuat dan follow akun Instagram UKSW_Salatiga. Kami sebagai unit kecil supporting universitas, baik itu fakultas dan prodi, tentu akan mengikuti segala macam keputusan himbauan yang dikeluarkan oleh Pak Rektor. Sejauh ini saya tidak bisa menyampaikan bahwa pasti semester depan akan kuliah tatap muka. Walaupun tadi ada wacana yang sempat dilontarkan, tapi wacana dilontarkan tersebut saya ingatkan lagi dipakai oleh Pak Dekan sebagai sarana komunikasi. Tapi saya bisa pastikan satu hal, keselamatan anak Bapak Ibu jadi prioritas utama kami satu, dan juga sebenarnya kami sebagai dosen juga sebenarnya masih takut-takut juga. Kalau Bapak Ibu takut anaknya terpapar, kami juga bukan Superman Bapak Ibu, kami para dosen juga pasti ada resiko dan kemungkinan hal yang serupa. Jadi itu juga jadi ketakutan kami sendiri di staf pengajar. Jadi diskusi ini pasti masih akan berlanjut Bapak Ibu, tapi terima kasih. Kalau belum mengisi formnya, silahkan diisi formnya tadi soal kuesioner tadi. Ada saya berikan satu kolom terakhir bagian masukan. Silahkan Bapak Ibu beri masukan apapun, terutama terkait rencana perkuliahan tatap muka tadi. Kalau Bapak Ibu masih belum yakin, belum percaya, saya sarankan pilih untuk tetap online. Segala plus minus perkuliahan selama online ini, saya yakin dan percaya ada terjadi masalah, tapi saya juga yakin situasi pandemi ini keselamatan kita nomor satu, Bapak Ibu. Itu aja dari saya, Kak Kubu, terkait kuliah tatap muka yang akan dilakukan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya kasih sedikit info dulu untuk kita bisa penggunaan waktunya secara tepat. Setelah ini Kak Vino akan kasih kasih tanggapan terkait pertanyaan mengenai dispensasi pembayaran uang pembangunan ya. Dan setelah itu tadi ada sepertinya ayahnya adik Kainalu ya mau sampaikan pertanyaan secara langsung, mungkin itu bisa sekalian jadi pertanyaan terakhir karena Kak Ulo juga sempat kasih tahu ada kolom yang disediakan ya untuk bisa menjaring beberapa hal yang hendak disampaikan orang tua wali dari mahasiswa kita. Oke, silakan dulu Kak Vino. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan menjawab terkait dengan dispensasi pertanyaan dari Pak Oktaviani Wijaya, Ibu ya, Ibu Oktaviani Wijaya, terkait dengan approval pengajuan dispensasi. Approval pengajuan dispensasi ini dilakukan oleh wali studi. Jadi wali studi akan mengecek, masing-masing wali studi itu anak walinya yang mengajukan dispensasi akan dicek apakah bisa melakukan dispensasi atau tidak di siasat masing-masing wali studi. Nanti dilihat syaratnya apakah sudah terpenuhi semua, baru kami bisa melakukan klik untuk melakukan meng-approve kalau misalnya anak ibu bisa bisa untuk melakukan dispensasi. Pertama datang kita kasih tunjuk juga bahwa ada kalau misalnya sekarang ini sifatnya karena online daring, jadi memberitahukan kepada anak wali saya memberitahukan kepada saya bahwa membutuhkan dispensasi. Saya akan mempertanyakan apakah ini baru dispensasi pertama. Kalau misalnya iya, kita akan melakukan seperti penjelasan dari Pak Jiner tadi di waktu kita di pertemuan sesi pertama. Jadi saya akan cek, oh ternyata memang baru pertama kali dispensasi, bisa dilakukan. Asal syarat-syaratnya nanti saya dikirimkan ke saya cek, oh silakan nanti anaknya lewat akun akun Stars-nya untuk mengajukan dispensasi, baik itu dispensasi pembangunan maupun dispensasi kuliah, di situ bisa dilakukan. Kalau misalnya sudah terpenuhi syaratnya, di saat sudah connect, nanti juga connect ke kami dan kami akan melakukan approve. Masing-masing wali studi akan melakukan hal yang sama terkait dengan pengajuan
dispensasi, baik dispensasi uang pembangunan maupun dispensasi uang kuliah. Begitu Pak Umbu. Terima kasih Bapak Vino, Bapak Roberto Seba. Oke, ini saya dapat info kalau kita punya waktu sebenarnya untuk Bapak Ibu semua. Sepertinya lebih enak kalau langsung hidupkan mikrofon dan sampaikan pertanyaan secara langsung ya, kalau punya pertanyaan supaya lebih interaktif begitu. Kita pengen juga dengar suara dari Bapak Ibu. Tapi giliran pertama saya kasih dulu untuk Pak Steve Gaspers ya, ayahnya Kak Enalu. Silakan Pak, tadi sempat minta izin bicara di kolom chat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nofris Umbu. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan, tapi sudah sempat dijawab, jadi saya tidak tanya lagi. Hanya mungkin tadi ada yang terlewat. Penentuan lokasi study visit ini oleh siapa? Oleh Viskom atau oleh mahasiswa? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau mahasiswa punya pilihan KKN atau riset bersama dosen, kalau KKN itu outputnya laporan ya. Sedangkan kalau riset bersama dosen, outputnya apa? Artikel jurnal atau apa? Lalu kemudian, apakah artikel jurnal hasil riset bersama dosen itu bisa dilanjutkan ke tingkat artikel jurnal akhir, ataukah harus membuat artikel jurnal yang baru? Kan ini kan sudah tidak pakai model skripsi lagi kan? Berarti sudah pakai model artikel jurnal. Ya, saya rasa itu saja. Tadi mungkin ada yang terlewat, jadi saya mau konfirmasi saja mengenai study visit itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Saya bisa langsung persilahkan ke kakak-kakak. Entah mau Kak Kris dulu atau Kak Ulo dulu untuk bisa bantu kasih jawaban untuk pertanyaan barusan. Ya mungkin saya dulu ya, nanti setelah itu Kak Ulo. Pasti untuk terima untuk pertanyaannya. Untuk penentuan studi lokasi visit, kami biasanya kasih pilihan ke mahasiswa. Jadi jadi sebelum kelas, jadi itu ada kelasnya Pak. Jadi misalnya kalau semester ini kami akan membuka kelas, dan itu akan berupa semacam briefing atau meeting. Itu dikumpulkan satu angkatan, dan kami akan diskusi di situ kira-kira teman-teman mau kemana. Tapi kawasan yang kami coba fokuskan adalah Asia Tenggara. Kami awalnya coba di Asia Tenggara aja Pak, tapi beberapa belakangan ini kami coba untuk coba untuk membuka lebih luas lagi. Jadi bukan hanya Asia Tenggara. Misalnya kami kemarin membuka kesempatan untuk ke China, karena kami pikir bahwa isu China sekarang sudah lebih kuat. Jadi kayak mungkin untuk menyambut fenomena tadi, kami akan membuka China sebagai salah satu tujuan studi visit. Jadi tujuan studi visit ditentukan oleh mahasiswa pada teknisnya, pasti. Kami hanya mencoba memfasilitasi. Tapi dan kondisi dan syarat tertentu. Jadi misalnya kami syaratkan untuk setiap negara tujuan itu diharuskan ada, kalau nggak KBRI harus ada KJRI, harus ada universitas, dan harus ada lembaga internasional yang bisa dikunjungi. Jadi kami ya tidak dicap sebagai jurusan yang suka jalan-jalan. Jadi kami tidak jalan-jalan. Kami padat sekali untuk setiap studi itu padat sekali dengan kegiatan-kegiatan akademis. Contohnya kami kemarin satu hari itu bisa mau kunjungan tuh sampai ke 2 lokasi, 3 lokasi. Dan semua itu lembaga, dan itu semua lembaga. Jadi kami fokuskan, kami harapkan bahwa semua negara yang dituju itu sudah mencakupi aspek-aspek tadi semua. Jadi ya kami tidak jalan-jalan. Jadi mereka harus membuktikan bahwa studi visit ini bukan program yang dilakukan agar mahasiswa bersama dengan dosen untuk vakansi ke luar negeri. Dan ada
outputnya juga Pak Steve. Jadi Bapak Ibu, output dari studi visit ini adalah jurnal. Jadi mereka diharuskan untuk membuat jurnal. Jelas, tapi bukan sendiri karena itu tahun kedua, jadi mereka tidak bukan penulis tunggal. Jadi berkelompok bisa 3 sampai 4 orang. Jadi mereka udah dilatih bahkan untuk dari tahun kedua itu udah mulai diajak kritis dan peka terhadap masalah-masalah di masyarakat atau bahkan masalah negara. Pak Kris, maaf, itu Ya. artikel jurnal atau jurnal? Itu bisa artikel jurnal, bisa jurnal, Pak Steve. Oke, ya. Artinya kan kalau artikel berarti harus terpublikasi kan? Terpublikasi, Pak Steve. Ya, baik. Jadi sembari itu mungkin untuk menambah jawaban dari Mbak Putri tadi, salah satu tujuan dari studi visit ini adalah untuk membuka kerjasama agar peluang teman-teman untuk magang di lembaga-lembaga yang ada di luar negeri itu bisa terbuka. Jadi studi visit kami visitasi ke lembaga-lembaga internasional yang ada di luar, sekaligus kami mencoba untuk membuka peluang kerjasama dengan lembaga itu agar mahasiswa yang ikut studi visit bisa bisa langsung bertanya untuk membuka peluang agar bisa magang di luar. Karena untuk magang di luar negeri hanya 1 bulan, dan di dalam kami plotkan 2 bulan, gitu. Dan untuk apa dia? Mungkin Kak Ulo ya, silakan Kak Ulo. Aku lupa tadi pertanyaannya apa. Oh ya, untuk riset bersama artikel jurnal, kami untuk akhir pengganti skripsi itu, alternatif dari skripsi adalah jurnal, Pak Steve. Dan masih digodok juga apakah nanti bisa sebatas submit atau harus dipublikasi. Tapi sepanjang kami diskusi, sepanjang kami rapat, submit. Jadi kalau mereka submit, sudah bisa tunjukkan LOE, mereka sudah bisa diakui sebagai jurnal yang terpublikasi, dan itu bisa digunakan untuk tugas akhir. Begitu pasti. Maksudnya tadi Pak Kris kan KKN bisa riset bersama dosen. Ya. Nah, kalau riset bersama dosen itu outputnya juga artikel jurnal. Iya, bisa artikel jurnal, bisa buku, bisa bunga rampai. Jadi semua hal yang terpublikasi pasti. Nah, kalau misalnya mereka menemukan gap untuk buat jurnal sendiri, dan itu juga bisa digunakan untuk pengganti tugas akhir. Ya, soalnya ini kan model baru ya. Iya, ini pasti. kan model baru. Iya. Jadi supaya dengan sharing kayak seperti begini, kita juga bisa mendampingi anak-anak kita untuk siap gitu kan. Soalnya model-model begini kan sejak SMA mereka juga belum terbiasa menulis artikel dan selanjutnya. Jadi kalau bisa sejak awal dipersiapkan juga kan mereka untuk menulis jurnal atau artikel jurnal. Terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Steve, sama-sama. Saya ada tambahan sedikit, boleh? Boleh, Mbak Putri. Ya, jadi menambahi Kak Kris bahwasanya penelitian bersama dosen itu nanti luarannya bisa jurnal, bisa haki atau hak cipta, yang nantinya mahasiswa juga mempunyai hak cipta tersebut. Setelah itu produk tersebut atau jurnal tersebut juga bisa dikonversikan menjadi hasil akhir skripsi. Nah, kalaupun mahasiswa tidak memilih untuk penelitian bersama dosen tapi memilih KKN, nanti mahasiswa skripsinya pun ada yang berbentuk jurnal, ada yang berbentuk poster, ada yang berbentuk bunga rampai, ada yang berbentuk proceeding internasional. Jadi sekarang bentuknya macam-macam, Pak. Tergantung mahasiswa, kemampuan mahasiswa dan minat mahasiswa di mana seperti itu. Nah, nanti mahasiswa kalaupun jurnal yang sudah dipublikasikan, mahasiswa merupakan nama pertama. Nama kedua adalah dosen-dosen yang membimbing seperti itu.
Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Putri. Sama-sama. Saya mau bertanya, boleh? Saya mau tanya sama Kak Kris dan rekan-rekan dosen lainnya, jika bentuk skripsinya berupa artikel jurnal, pada saat nanti di semester akhir, mereka tetap akan ada ajukan ujian proposal kah dan ujian komprehnya? Oh iya, saya akan bantu dengan jawab ya. Kebetulan saya koordinator skripsi di fakultas. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah submit jurnal dan mendapatkan LOA atau LOE, mereka melakukan diseminasi saja, Bu. Seperti itu. Jadi diseminasi hasil tulisan mereka itu seperti apa. Setelah itu penentuan nilai ditentukan dengan jurnal yang terakreditasi yang mereka sasar. Seumpama mereka jurnal yang disasar itu Sinta 1, otomatis nilainya A. Sinta 2 otomatis A juga, Sinta 3 juga. Jadi 1, 2, 3 ada grade-nya seperti itu. Apalagi kalau jurnal internasional otomatis nilainya sudah A, seperti itu, Bu. Jadi kalaupun masih submit tapi belum mendapatkan LOE, mereka akhirnya melakukan ujian komprehensif itu tadi. Jadi bukan diseminasi hasil. Terima kasih, Bu Octavian. Berarti kalau misalnya mereka baru submit, belum sampai dapat gelar LOL tadi, itu sorry LOE. Nah itu untuk masuk ke ujian komprehensif itu nanti mereka bisa mengetahui sejauh mana, oh aku berarti masih di titik submit, itu nanti dosen pembimbingkah yang akan menginformasikan ke mereka, atau nanti ada ketentuan kualifikasi sendiri, Mbak Putri? Oke, jadi ada ketentuan kualifikasi tersendiri bahwasanya kalau ternyata mahasiswa itu masih submit dan belum ada respon dari jurnal yang disasar dan ternyata deadline untuk melakukan yudisium itu sudah mepet, mahasiswa disarankan untuk ikut ujian. Tapi dengan format dan laporan akhirnya skripsi itu adalah jurnal itu tadi. Nah, penentuan nilainya dari situ. Nah, setelah ujian dan ternyata jurnalnya itu tersubmit itu ternyata sudah mendapatkan respon dan mendapatkan LOA, itu lebih baik lagi. Dan kita bisa menambah nilai atau poin di situ, seperti itu, Bu. Oke, jadi pastinya nanti tetap akan ketahuan ya Mbak Putri, maksudnya mereka sudah masuk ke grade LOA-nya atau tidak, itu nanti pasti akan diinformasikan ya oleh dosen-dosen. Oke, thank you Mbak Putri. Terima kasih. Nanti juga ngecek di itunya, Bu, di sistemnya UJS itu tadi. Jadi kan sekarang sudah online, jadi nanti mereka bisa memantau tiap minggu apa tiap hari, apakah saya sampai di step mana nih, submit, in review, atau masih submit itu tadi, atau ternyata sudah diproses mau publish kayak gitu. Itu ada step-stepnya. Nah, di Viskom kita stepnya submit dulu. Kalau kami mahasiswa sudah submit, itu dinyatakan bisa ikut ujian seperti itu. Kalau di fakultas lain itu harus sampai publish. Nah, di kami kalau sampai publish itu terlalu lama. Biasanya proses dari submit sampai publish itu kan memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Itu kasihan mahasiswa. Waktu tunggunya terlalu lama. Jadi kalau sudah submit itu sudah kita mengapresiasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Putri penjelasannya. Sama-sama. Oke, ini mungkin Kak Ulo atau Kak Vino yang bisa bantu jawab soal dana 100.000 yang pernah diterima mahasiswa, apakah masih ada penyaluran yang sama untuk beberapa bulan? Mungkin ini selain pertanyaan juga harapan ya. Saya juga berharap itu ada, tapi kita coba dengar dulu jawaban dari Kak Ulo atau Kak Vino. Ya. Silakan Kak. Ya Bapak Ibu, jadi gini, saya cerita kronologi sedikit. Pandemi ini terjadi masuk bulan Maret, lalu keputusan universitas juga diambil pada bulan Maret untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara online.
seingat saya di bulan April itu, atau di bulan Maret, sebenarnya bulan April itu kemudian pembantu rektor bagian keuangan itu kemudian membuat sebuah, dan dibantu dan disetujui oleh Pak Rektor, itu kemudian membuat sebuah surat keputusan untuk memberikan, ini sebelum saya cerita kronologi saja, sebelum memang di Maret April itu anak Bapak Ibu memang belum masuk gitu ya. Dan di bulan April kemudian ada satu SK di tingkatan universitas. Jadi Bapak Ibu sejatinya walaupun fakultas dan prodi itu menyelenggarakan kegiatan program studi, tapi pengelolaan keuangan semuanya terpusat di universitas. Nah, ini sedikit mekanisme kami. Jadi kemudian SK-nya dari PR2 dan juga disetujui oleh Pak Rektor menyetujui untuk memberikan insentif 50.000 kepada semua mahasiswa karena situasi pandemi untuk bantuan subsidi pulsa dan paket data 50.000. Saya yakin dan percaya itu tidak cukup Bapak Ibu, tapi ini seperti sebuah goodwill yang dilakukan oleh universitas. Cuma ada kendala-kendala memang, misalnya ketika diminta untuk mengajukan nomor rekening, yang nomor rekening utama yang akan dikirim itu adalah nomor rekening atas nama anak Bapak Ibu sendiri. Ketika kemudian nomor rekeningnya atas nama orang tuanya, prosesnya jadi lama karena harus ada verifikasi 2-3 kali, dikembalikan dan verifikasi. Dan itu terjadi dalam pengaturan data seluruh mahasiswa di UKSW, kurang lebih ada 3.000 sampai 4.000 mahasiswa. Jadi kebijakan memberikan 50.000 itu sebenarnya sempat tersendat selama 2-3 bulan. Jadi ya, ada yang sudah menerima bulan pertama, tapi ada juga yang sampai berjalannya bulan Mei atau Juni, mereka belum menerima yang bulan April begitu. Karena itu tadi kendala-kendala teknis tadi, itu satu hal. Nah, lalu kemudian ketika penerimaan OMB, orientasi mahasiswa baru, yang anak Bapak Ibu datang, masuki, jalani. Nah, itu kemudian kebijakan universitas, kalau tidak salah ini kebijakan PR3, pembantu rektor bagian mahasiswa, karena bagian orientasi mahasiswa baru itu dipegang oleh pembantu rektor bidang 3 mahasiswa. Nah, itu kemudian dikeluarkan kebijakan memberikan insentif sebesar 100.000 karena proses orientasi mahasiswa baru ini dilakukan secara daring. Nah, proses dilakukan secara daring ini kan tahapannya banyak ya Bapak Ibu ya, pengenalan universitas, pengenalan fakultas, dan semua dilakukan secara online. Nah, kemudian dilakukan kebijakan insentif 100.000. Nah, kebijakan insentif 100.000 itu hanya terjadi pada masa orientasi mahasiswa baru. Nanti kalau saya kurang tepat atau tidak tepat, mohon Kak Vino selaku bidang kemahasiswaan di fakultas bisa mengkoreksi saya. Nah, jalannya harapannya memang dilakukan secara simultan terus-menerus Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, tapi sepenglihatan saya itu cut dan berhenti ketika masa-masa OMB ini berakhir. Artinya memasuki perkuliahan di bulan Oktober, November, Desember, insentif itu memang tidak ada. Saya tidak bisa memastikan ketika kemudian keputusan universitas itu terjadi Januari itu kembali secara daring, apakah ada insentif kebijakan baru lagi. Saya tidak bisa memastikan dan menjanjikan apapun, Bapak Ibu. Kami juga para dosen ketika ada SK soal insentif kepada mahasiswa, kami juga mendapat. Tapi sebaliknya kami juga mendapatkan hal yang sama ketika kemudian insentif mahasiswa itu tidak diberikan, kami juga tidak mendapat, Bapak Ibu. Jadi perjuangan kita semua, anak Bapak Ibu yang sedang kuliah dan kami yang juga mengelola perkuliahan secara daring, bahkan kami juga harus ikut rapat secara online ketika kemudian rapat tersebut dilakukan secara lebih dari 10 orang karena harus online, itu juga kami harus mengelola atau mengatur secara personal atau secara sendiri. Begitu saja sedikit kronologi atau cerita terkait insentif tadi Bapak Ibu. Kiranya kita semua maklum atas situasi ini Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Jika masih ada Bapak dan Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh menghidupkan mikrofon ya, supaya beberapa hal yang mungkin masih jadi pertanyaan bisa setidaknya dapat gambaran lebih banyak begitu lewat pertemuan hari ini.
Kalau bukan pertanyaan, boleh Pak Novi? Bagaimana Pak? Kalau bukan pertanyaan, boleh? Oh, boleh sekali, silakan Pak. Silakan Pak Steve. Ya, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk semua staf pengajar di Fiskom, khususnya Prodi Hubungan Internasional. Artinya saya mengikuti perkuliahan anak saya juga untuk melihat seberapa jauh perkembangan, karena tentu saja Ibu Bapak tahu situasi ini sama sekali tidak nyaman ya. Jadi karena itu saya sebagai orang tua juga terus mengawal supaya proses perkuliahan secara daring ini, terutama bagi kami di Ambon, di wilayah timur ini, ya listrik kadang-kadang mati, kemudian jaringan internet naik turun ya, jadi seringkali anak saya juga protes ya, dan sedikit marah-marah ya, karena menjadi terhambat proses kuliahnya, mengirim tugasnya. Tapi saya berterima kasih karena sejauh ini seluruh staf pengajar Fiskom Prodi Hubungan Internasional sangat dan memahami situasi semacam ini. Dan yang kedua, ya tentu saja harapan kami bahwa ada perbaikan-perbaikan di kemudian hari sehingga ya situasi ini bisa kita atasi bersama ya. Sebab ya harap maklum juga lah, ini teman anak-anak ini mereka sudah satu angkatan bertemu di secara daring, lalu saling berdiskusi, lalu orang Ambon bilang lain panggil lain ya. Kapan nih kita kumpul di Salatiga, kapan nih kita datang di Salatiga ya. Jadi mudah-mudahan dengan semua kebijakan yang diambil oleh Pak Rektor sampai ke tingkat dekan dan Kaprodi, Prodi dan juga dosen, situasi ini juga bisa soalnya biarpun belum ke Salatiga, tapi anak saya bilang mesti booking kos dulu. Ya, jadi ini orangnya belum ada di Salatiga, tapi kos-kosannya sudah mesti dibayar ini. Baik, itu saja. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih saja. Karena sudah satu semester berjalan ini, saya melihat progres perkuliahan dalam segala keterbatasan tetap berjalan, dikelola dengan sangat baik dan profesional, dan karena itu saya harus mengucapkan terima kasih. Begitu saja, Pak Nofri. Terima kasih Pak Steve. Terima kasih Pak Steve. Pak, terima kasih. Kami senang sekali dapat feedback dari orang tua terkait itu. Silahkan kalau mungkin ada satu orang lagi ya dari Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu, entah pertanyaan atau hal lain yang hendak disampaikan, silahkan. Sepertinya sudah pas ya. Kami menanti ya lewat kolom yang tadi Kak Ulo juga sempat sampaikan, masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semua. Kami sangat harapkan tolong bantu kami juga dengan kasih beberapa saran, beberapa pendapat lewat kolom tersebut, sehingga ya kami juga bisa lebih maksimal lagi untuk melayani, untuk bantu adik-adik belajar di prodi kami di hubungan internasional. Oke, mungkin dari Kak Kris, Kak Ulo, atau kakak-kakak dosen yang lain hendak menyampaikan sesuatu, saya persilahkan dulu. Saya ini Kak Umbu, nanti mungkin Kak Kris ada menyampaikan sesuatu. Saya ada dua hal Bapak Ibu. Satu, kalau memang ada keluhan terkait layanan dosen, pengajaran, dan lain sebagainya, kami menyediakan sarana media sosial juga, walaupun terkesan tidak formal Bapak Ibu, tapi saya yakin dan percaya ini cara komunikasi paling ampuh gitu. Karena kita semua juga punya media sosial, terutama Instagram saya pegang sendiri, saya kelola sendiri karena sebagai bagian dari fakultas. Nama Instagramnya Fiskom_UKSW, Fiskom_UKSW. Itu yang official punya Fiskom. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kalau ada masalah perkuliahan, baik itu di hubungan internasional atau masalah terkait layanan lainnya, sebisa mungkin saya akan bantu jawab. Dan di situ ada juga kolom hotline-nya, nomor langsung yang terintegrasi dengan WhatsApp di dalam bio-nya. Bapak Ibu silakan juga kalau terbiasa dengan WhatsApp silakan kontak juga, di situ juga ada. Itu satu hal Bapak Ibu soal sarana komunikasi. Harapan saya proses komunikasi kita di fakultas, di unit program studi ini tidak berhenti hanya kegiatan parents meeting.
terutama situasi pandemi, hal utamanya adalah faktor komunikasi Bapak Ibu. Jadi silakan kita melanjutkan semua segala macam keluh kesah di dalam forum-forum komunikasi yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sebagai Ketua Panitia meminta izin untuk kita on cam semua, kita foto bersama. Tadi di sesi pertama, sesi fakultas itu saya lupa mengingatkan, tapi ternyata panitia sudah inisiatif sudah foto. Jadi mungkin ada perwakilan panitia yang hadir, entah itu host, co-host atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu on cam. Panitia silakan bantu saya untuk buat ya. Silakan hitung panitia. Ambil alih, hitung dulu. Oke, panitia silakan. Oke. Berapa Kita kali? akan mulai dari pack ke-1. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Selanjutnya pack 2. 1, 2. Senyum terus sampai selesai. Sabtunya Bapak Ibu nggak tahu nanti yang keberapa slide-nya. Satu lagi. Ini Kak Ulo ini malam 2 malam. 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari saya begitu, Kak Umbu selaku Ketua Panitia Kegiatan Parents Meeting, mungkin Kak Kris mau menyampaikan sesuatu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya, putra-putrinya untuk berkuliah di HUKSW. Ini suatu kebanggaan buat kami juga untuk bisa menerima putra dan putri Ibu, tapi juga sekaligus menjadi tanggung jawab yang besar buat kami juga, karena sekali lagi bahwa kami di sini mencoba untuk bukan hanya sebagai dosen, tapi juga berusaha untuk menjadi teman dari Bapak Ibu, biar setelah mereka lulus, mereka bukan hanya bukan hanya matang secara profesional ataupun karir, tapi juga mungkin matang secara sosial ataupun kritis terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan mudah-mudahan itu yang bisa menjadi harapan kami. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu, dan kalau misalnya ada kekurangan di kesempatan hari terkait dengan pelayanan kami maupun di dosen-dosen pengajar kami di HI, di Prodi, mungkin Bapak Ibu bisa langsung aja mengkontak. Tadi mungkin bisa lewat Instagramnya Fiskom, atau juga bisa langsung menghubungi saya ataupun rekan-rekan dosen yang lain. Karena ya kami harap bahwa komunikasi tidak berhenti sampai di sini. Karena untuk pengembangan lembaga, khususnya prodi kami ini butuh support dan butuh kritikan bahkan dari Bapak Ibu sekalian, biar kami tahu apa yang harus kami tingkatkan dan apa yang harus kami perbaiki. Jadi ya kurang lebih itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga kami tidak mengecewakan Bapak Ibu dan bisa mendampingi putra putri Bapak Ibu sampai selesai nanti. Itu terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih Kak Kris. Kak, apa suara saya masih bisa terdengar jelas Kak Kris? Jelas. Oke, jadi mungkin untuk ya bersama teman-teman dosen lain juga semua di hubungan internasional, kita juga titip pesan ya Kak Ulo ya, titip pesan untuk berbagi tanggung jawab dengan orang tua, khususnya karena pada masa sekarang kita belum ketemu langsung sama adik-adik ini, jadi memang ada hal yang terasa berbeda dengan nuansa belajar sebelumnya. Jadi kami juga tidak mau adik-adik karena kuliah online terus merasa kehilangan setengah semester atau 1 semester sebelum ketemu offline di kampus ya. Kami juga mengharapkan bimbingan dari Bapak Ibu semua tetap dampingi adik-adik supaya serius belajarnya begitu, entah dilaksanakan dari rumah seperti sekarang, sehingga
ketika nanti gabung di UKSW secara offline, kita tidak terlalu banyak penyesuaian karena adik-adik juga sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin itu ya Kak ya, yang kita juga ya titip pesan untuk orang tua supaya bantu kita sama-sama mengajar adik-adik dengan baik selama mereka berkuliah. Ya. Oke, mungkin demikian ya Kak Kris, Kak Ulo, sepertinya kita sudah di akhir acara. Bapak Ibu semua, kami senang sekali bisa ketemu dan berbagi beberapa hal dengan semua orang tua untuk hari ini. Kami menanti kesempatan-kesempatan yang lain juga untuk bisa tetap berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan doa, Kak Umbu mungkin. Oke, silakan Kak. Boleh mungkin Kak Penatua Roberto Seba boleh bantu kita dalam doa. Sesi fakultas bukan dengan doa, tapi ditutupnya memang di sesi prodi ini dengan doa. Silakan Kak Vino. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin dalam iman Kristiani bagi Bapak Ibu sekalian yang berbeda iman dengan kami, mohon mendukung juga dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa penuh rahmat, Bapa penuh kasih, yang kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pernyataan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam pertemuan parents meeting, acara parents meeting bersama orang tua Maba 2020, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih, biarkan apa yang kami dapatkan, apa yang orang tua dapatkan, ini merupakan jembatan komunikasi untuk membimbing anak-anak kami mahasiswa 2020 untuk dapat mengejar apa yang mereka cita-citakan di dalam berproses di Prodi Hubungan Internasional ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati orang tua. Ya Tuhan, Engkau berkati, Roh Kudus-Mu menyertai, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.